ada nyanyi gambar ya. Misalnya kamu mau pakai mesin angin, kamu cari papan gitu ya. Di sini kamu buat rumah-rumah, pakai kasih atau pakai es krim atau yang lain gitu kan. Nah, terus di sini kamu buat obor anginnya, gitu kan. Di sini ada dinamonya. Nah, di sini kamu buat lampu pakai dari jadi satu paket sudah kok. Ini ada pembangkit listrik tenaga angin untuk gambarnya seperti ini. Jadi paketnya enak dilihat. Bukan cuma ini ada kabel nyambung ke dinamo, habis dari dinamo kabelnya nyambung ke lampu, lampunya nyala, tidak hanya seperti itu. Jadi kalau dilihat pun enak dilihatnya. Sama ya, kalau misalnya mobil baru itu kalau dilepas semua tembeng yang bagian luarnya juga nggak jelek. Tapi gimana caranya cuma jadi lebih. Itu kira-kira seperti itu berlaku semuanya juga. Nah itu pakai tenaga air gimana caranya nanti misalnya balik-baliknya ya sini kalau talangnya yang air penampungan atas ini penampungan bawahnya biar enak dilihatnya bagaimana jalannya. Seperti itu. Oh, jadi yang pertama enak dilihat sudah bagus. Hasilnya juga bagus. Itu ya cara dari saya ya. Nanti besok itu sudah boleh doang. Barangnya udah datang belum besok kira-kira? Belum online nih. Sudah ya moga-moga dapat ya karena kan apa kita juga apakah alat itu bisa kunci atau tidak dinamonya atau listriknya. Ini kan seperti itu kayaknya pakai dinamo ya. Sama apa tadi? Kalau tadi saya lihat di sini ada ya AC sederhana. Jadi saya belum tahu AC sederhananya gimana? Ya. Oh kayak gitu ya. Cooler ya. Model cooler ya. Seperti itu. Itu bikinnya pakai satunya pakai kardus. Kalau bisa pakai yang bahan fiber atau apa ya biar yang enggak tahan. Kalau air kan basah ya lama-lama nanti ada. Itu nanti akan jadi kalau BS di uap air loh. Itu biasanya kan memang ada gelnya kan. Wah, dan boleh aja terserah. Bermanfaat juga dalam mesinnya gitu. Jadi tujuannya kalau itu cuma kalau saya tidak dalam kayak tempat ini kan ini ada tempat kan ini ada lampu udaranya dikasih es gitu kan ya jadi memang kemudian hasil pertama itu memang seperti ini. Bukan masalahnya nanti kan airnya itu pasti air ya, saja kan basah. Nah kan itu lama-lama itu buatnya itu. Kalau syukur bisa kamu buat miniatur bulan itu kan ada selang. Yang airnya itu kan akan dipompa ya. Selangnya itu airnya buat di bawah. Kalau kamu tahu terus di bawahnya itu ada penampungan yang lampu muter ke atas. Nah di sini ada kotakan biasanya dia ada tempat nih tempat airnya dari sini masuk ke sini dan sini biasanya dikasih gel pendingin gitu loh. Nah kalau kamu buat cooler dia dibuka kasih gel kan, yang dikasih gelnya itu di mana di sini. Nah airnya itu kan kita lewat di sini, dicapai di sini. Dia pakai kira-kira itu sebenarnya. Tapi yang terserah mau di rumah kotak dikasihnya studio. Nah itu masalahnya inovasi teknologinya bagaimana nanti? Kalau kamu itu bahasa ini udah itu tadi sama kita Ibu Jota sama Pak Iwan ya. Nah seperti itu kalau memang
mau pakai fiber tadi siapa ya bawa fiber ya tahu ya dalam fiber itu. Nah cuman tadi pasti kalau nanti pakai gas pakai es batu doang, jadi cuma transit bentar es batunya akan basah semuanya akan jadi basah di mana-mana. Itu yang harus dipikirkan teman. Kalau tadi hanya pakai sirkulasi air, nah mau sirkulasinya pakai bagaimana supaya airnya jatuh ada wadahnya biar tetap ini. Itu kalau pakai ular prinsip kerja ular kan ini air dijatuhkan kan, dijatuhkannya lewat apa terserah lewat pori-pori misalnya apa pori-porinya terus ditiup pakai angin. Nah air yang kan udaranya lewat air yang jatuh itu kan air yang jatuh kan dingin, jadi udaranya jadi ikut dingin. Nah air yang jatuh ke bawah terus masuk ke kotak lagi. Kalau kamu cek kalau udaranya kotor airnya pasti kotor dalam seminggu. Itu air pulang itu ada filtrasinya juga. Itu prinsip kerja air apa yang AC. Tapi benar itu memang AC ya, AC apa? AC sederhana pertama itu memang dulu kalau tidak salah perang dunia kedua di Amerika ada ilmuwan itu butuh ruangan yang dingin, jadi dia tumpukin balon es terus dia tiup pakai kipas karena supaya ruangannya dingin. Nah terus orang berkembang, terus ada terus diubah pakai cooler, terus lama-lama coolernya diganti pakai pipa, dialih pakai freon. Makanya di dalam freon dari kipas itu kan ada kayak sirip-sirip gitu kan. Nah sirip itu apa? Freonnya dilewati situ sehingga sirip-siripnya ini ditiup pakai angin, bukan lagi es yang ditiup pakai angin tapi sirip logam yang ditiup pakai angin. Itu memang awal dari prinsip AC. Oke bagus. Cuma nanti itu yang tempatnya memang harus memungkinkan atau sekian lama apalagi ditiup itu esnya langsung akan mencair basah semua. Diapain ini saya katakan biar basah semua. Kira-kira bertahan berapa lama misalnya dipakai di dalam misalnya kamu lagi camping gitu kan, mau kasih pendingin seperti itu bisa nggak diaplikasikan? Terus lagi sistem irigasi tenaga surya ini sama ya, panel listrik digunakan untuk menggerakkan pompa air ya Pak. Itu listriknya berapa watt panel surya yang ini? Rencananya panel surya yang 10 sorry Pak, yang 10 volt. Panel surya yang 10 volt itu tegangannya biayanya berapa? Kamu pertama cek dulu dayanya hasilnya powernya panel suryanya berapa? 3 watt. Sekarang pompamu berapa watt? Jadi pakai udah cek belum? Dia mau yang 9, tapi kalau lupa ada yang Nah kan nggak tuh listriknya 3 watt itu kan 3 watt itu kalau 80% nya kan sekitar 2,4 watt. Hasil yang dihasilkan panel surya pada fungsi maksimum digunakan untuk menggerakkan pompa yang 9 watt. volt itu Pak. Wattnya Dicek dulu. Takutnya apa? Listriknya ternyata yang apa panel suryanya listriknya nggak cukup untuk menggerakkan pompa. Nah itu kalau nggak idealnya berapa ya Pak? Kalau misalnya 3 watt, pompanya berapa watt? ya paling maksimal 2 watt lah, 2 watt atau 2 watt setengah itu masih jalan. Suka pompa air ya, pompa air yang 5 pompa air 2 watt aja ya, pompa air 2 watt. Satu Pak. Kalau kamu pakai pompa air yang berapa tadi voltasenya? Nah, berapa? 5, 9. Loh, kamu jalan yang itu gini nih. Ini kita kembali ke matematika ya.
P kali I ya. Nah, gayanya itu, nah kamu hitung voltasenya berapa? Misalnya di sini, ini contoh ya, soal di Tokopedia ini tegangannya 5 volt maksimumnya. Arusnya 220 mA, berarti kan 5 volt kali 0,22. Itulah daya yang dibutuhkan pompa itu untuk jalan, bisa bekerja. Nah, panel suryamu berapa? Misalnya panel surya itu paling bagus pun efisiensinya sekitar 80%. Berarti kalau 3 watt itu berarti kalikan 0,8. Jadi berapa? 3 kali 0,8 sekitar 2,4 watt. Nah, ini masih jalan nih. Kalau misalnya panel suryanya 2,4, pompanya cuma 1 watt. Ini masih bisa jalan, masih bisa gerak, pompanya masih hidup. Tapi kalau pompa mau 5 watt, listriknya cuma 2,4, nggak bakalan nyala. Nyala pun nggak akan kuat ngangkat untuk airnya, sedotnya. Nah, itu dicek dulu. Ya, pompanya berapa, sumber yang dihasilkan listriknya berapa. Tapi rata-rata panel surya itu kalau misalnya kondisi cuacanya biasa, nggak panas banget, sekitar 50% sampai 60%. Dari tulisannya maksimal 3 watt ya baru sekitar 1 juta wattan. Daya efektifnya. Itu ya kira-kira. Terima kasih. Jadi 1,5 Bisa kalau 1,5 watt.